Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang unsur-unsur transisi periode keempat. Kelompok 6 beranggotakan dengan saya sendiri Muhammad Rizali serta teman-teman saya Nandita Puspa Aprilia, Nurul Habibah, Roy Supriyanto, dan Wulan Ramadhani. Kelimpahan unsur di alam. Di alam, unsur-unsur transisi periode keempat terdapat dalam bentuk senyawa atau mineral berupa oksida, sulfida, atau karbonat. Beberapa contoh mineral dari unsur periode keempat antara lain unsur besi terdapat pada mineral hematit dengan rumus Fe2U3, magnetit Fe3U4, siderit FeCO3, dan pirit FeS2. Krom terdapat pada mineral kromit FeCr2U4, tembaga terdapat pada mineral kalkupirit CuFeS2, titanium pada mineral rutil TiU2, dan mangan pada mineral pirulusit MnU2. Besi merupakan logam transisi terbanyak yang terdapat di kulit bumi, dan unsur keempat terbanyak setelah oksigen, silikon, dan aluminium, yaitu sebesar 4,71%. Logam transisi yang lain yaitu titanium sebesar 0,58% dan mangan sebesar 0,09%. Sedangkan unsur-unsur lain termasuk unsur transisi periode keempat lainnya memiliki kelimpahan sebesar 0,47%. Sifat unsur. Sifat unsur terbagi menjadi dua macam, yaitu sifat fisis dan sifat kimia. Sifat fisis unsur periode keempat. 1. Sifat logam. Unsur-unsur transisi memiliki elektron yang bergerak pada kisi kristalnya sehingga memungkinkannya untuk membentuk ikatan logam yang lebih kuat dibanding unsur utama. Akibatnya, kekerasan dan kerapatan logam-logam transisi lebih tinggi, volume atom lebih kecil, daya hantar listrik lebih baik, dan titik leleh lebih tinggi. 2. Kemagnetan. Unsur-unsur transisi periode keempat umumnya memiliki elektron yang tidak berpasangan pada orbital D. Semakin banyak jumlah elektron yang tidak berpasangan pada orbital D, maka semakin kuat sifat magnetiknya. Berdasarkan sifat kemagnetannya, unsur transisi periode keempat terbagi menjadi 3. Diamagnetik, yaitu tidak dapat ditarik oleh medan magnet, contohnya tembaga dan seng. Paramagnetik, yaitu sedikit dapat ditarik oleh medan magnet, contohnya skandium, titanium, vanadium, krom, dan mangan. Ferromagnetik, yaitu ditarik secara kuat oleh medan magnet, contohnya besi, kobalt, dan nikel. 3. Ion berwarna. Tingkat energi elektron pada unsur-unsur transisi yang hampir sama menyebabkan timbulnya warna pada ion-ion logam transisi. Hal ini terjadi karena elektron dapat bergerak ke tingkat yang lebih tinggi dengan mengabsorpsi sinar tampak. 4. Jari-jari atom. Jari-jari atom, unsur-unsur transisi periode keempat, tidak teratur dari kiri ke kanan. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya elektron 3D yang saling tolak-menolak, yang dapat memperkecil gaya tarik inti atom terhadap elektron-elektron. Sifat kimia unsur periode keempat. Yang pertama ada kereaktifan. Unsur-unsur transisi periode keempat memiliki harga potensial elektronegatif sehingga logam-logamnya dapat larut dalam asam, kecuali tembaga. Kebanyakan logam transisi dapat bereaksi dengan unsur-unsur non-logam, misalnya oksigen dan halogen. Contoh reaksinya 2Fe ditambah 3O2 menjadi 2Fe2O3. Skandium. Skandium dapat bereaksi dengan air menghasilkan gas hidrogen. Contoh reaksinya 2Se ditambah 6H2O menjadi 3H2 ditambah 2SCOH3 kali. Yang kedua ada pembentukan ion kompleks. Semua unsur transisi dapat membentuk ion kompleks, yaitu suatu struktur di mana kation logam dikelilingi oleh dua atau lebih anion atau molekul netral yang disebut ligan.
Selanjutnya di sini ada pemurnian unsur dari senyawanya dan pembuatan senyawanya. Yang pertama ada besi dan baja. Di sini ada proses yang terjadi pada pembuatan besi, yaitu yang pertama ada bahan-bahan untuk pengolahan besi, yaitu biji besi, batu kapur, dan kokas dimasukkan ke dalam tungku. Yang kedua, udara panas akan mengoksidasi karbon menjadi karbon dioksida. Yang ketiga, berlanjut kokas mereduksi karbon dioksida menjadi karbon monoksida. Yang keempat, gas karbon monoksida yang terjadi akan mereduksi biji besi secara bertahap menjadi besi. Yang terakhir yaitu batu kapur akan memisahkan pengotor dalam biji besi dalam bentuk cairan kental yang disebut terak. Proses untuk pengolahan besi menjadi baja antara lain: yang pertama, menurunkan kadar karbon dalam besi kasar dengan mengoksidasinya dengan oksigen. Yang kedua, membuang pengotor dalam besi kasar melalui pembentukan terak. Yang terakhir, menambah unsur alloy seperti krom, nikel, mangan, vanadium, molybdenum, dan wolfram agar diperoleh jenis baja yang diinginkan. Krom. Logam krom diperoleh melalui proses Goldsmith, yaitu dengan mereduksi biji kromit Cr2O3 dengan logam aluminium dengan reaksi Cr2O3 ditambah 2Al menjadi Al2O3 ditambah 2Cr. Tembaga. Tembaga diperoleh dari biji kalkopirit CuFeS2 melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama ada pemekatan tembaga dari bijinya dengan pengapungan atau flotasi. Yang kedua, pemanggangan. Yang ketiga, reduksi Cu2S menjadi logam tembaga. Dan yang terakhir adalah pemurnian melalui proses elektrolisis. Kegunaan dan dampak unsur atau senyawa. Kegunaan unsur dan senyawa. Yang pertama, 1. Besi dan baja. Besi merupakan bahan utama dalam pembuatan baja. Adapun manfaat baja antara lain, baja sedang yang bersifat mudah dibentuk, digunakan untuk badan mobil klasik. Baja nikel karat atau stainless steel yang bersifat tahan korrosi, digunakan untuk pembuatan pisau dan perkakas. Baja dengan kadar karbon tinggi yang bersifat keras digunakan untuk pembuatan paku. 2. Krom. Penggunaan krom yang sangat terkenal adalah penyepuhan krom atau chrome plating. Kegunaan krom yang lain yaitu dalam pembuatan stainless steel. 3. Tembaga. Tembaga banyak digunakan sebagai kabel listrik karena sifatnya yang menghantarkan listrik. Tembaga juga digunakan untuk membuat pipa air dan kawat tembaga. 4. Titanium. Titanium digunakan sebagai badan pesawat terbang dan pesawat supersonik karena pada temperatur tinggi tidak mengalami perubahan kekuatan. 5. Mangan. Mangan berperan pada permohonan besi dan fungsi lain adalah untuk meningkatkan kekerasan baja. Dampak unsur atau senyawa. 1. Limbah besi. Limbah besi yang dibuang ke sungai dapat menyebabkan pertumbuhan fitoplankton tidak terkendali. Hal ini menyebabkan penurunan kadar oksigen dalam air, sehingga akan mengganggu pertumbuhan ikan dan hewan air lainnya. 2. Krom dalam penyamakan kulit. Dalam penyamakan kulit, krom digunakan untuk mencegah mengerutnya bahan sewaktu pencucian. Krom ini sangat beracun dan dapat menyebabkan kanker. 3. Mn atau mangan dalam pengelasan dan pembuatan baja. Pengelasan dan pembuatan baja dengan logam Mn atau mangan akan menghasilkan asap dalam jumlah yang banyak. Asap ini bersifat racun dan dapat mengganggu sistem saraf pusat. 4. Pasir sisa yang mengandung logam tembaga. Pada penambangan tembaga, akan terbuang pasir sisa yang masih mengandung logam tembaga. Jika pasir sisa ini dibuang ke perairan, maka akan membahayakan organisme-organisme di perairan tersebut. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.